Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Infinix Note 50. Lagi-lagi Infinix kembali ya menghadirkan penerus dari Infinix Note 40. Sudah jelas kalau kalian baca spesifikasi ataupun perbandingan keduanya, Infinix Note 50 ini membawa peningkatan yang terbilang signifikan ya dari generasi sebelumnya. Tapi bisa dijual di harga yang bisa saya bilang sih masih kategori terjangkau, hanya di 2 jutaan saja. Di mana untuk smartphone ini harga normalnya secara SRP itu di 2.899.000, tapi pada saat beli kemarin kalian bisa tebus ini smartphone di harga 2.699.000. Dan ini dia ya, untuk bentuk boxnya terlihat sangat berbeda ya dari generasi sebelumnya. Ada Infinix dan dia berkolaborasi kali ini dengan Honor of King ya. Dan storage-nya ini 256 GB, RAM-nya ini 8 GB yang bisa ditambah RAM virtual 8 GB. Di sini ada angka 50, di belakangnya ini logo Honor of King, lalu ada Infinix AI, dan ini salah satu hero-nya ya yang ada pada game Honor of King. Soundnya sudah menggunakan ataupun dapat bantuan ataupun tuning dari JBL. Baterainya kategori besar 5200 mAh yang katanya bisa awet 6 tahun penggunaan. Pengisian baterai 45 watt, dan ada juga ini yang saya bilang sih istimewa ya dari Infinix. Jika kalian bandingkan dari brand lain di kelas yang sama, yaitu adanya wireless charging. Jadi support wireless charging 30 watt. Meningkat 2 kali ya, seingat saya sih yang generasi sebelumnya itu 15 watt. Di bagian sini ada tulisan Note 50, lalu di sini ada yang namanya tulisan refresh rate 144 Hz, bukan 120 Hz lagi. Terus dia ada IP54, jadi ini HP tahan akan cipratan air ataupun terkena hujan, dan ada NFC. Lalu yang terakhir ini wireless make charge ya. Terus di sini dia ada garansi 12 bulan. Di bagian sini ada bonus perdana kartu smartphone sebesar 33 GB, Note 50 dan 50. Di bagian atasnya seperti ini, dan di bagian bawahnya ini ada barcode serta QR code ya, yang dimana untuk saya beli ini warnanya titanium grey. Di belakang ini lagi-lagi spesifikasi yang dibawa dari smartphone ini. Yang tadi sudah baterai, terus dan ini dia menjadi nilai apa bisa saya bilang ya, diunggulkan dari Infinix, di mana di harga 2 jutaan kamu sudah akan mendapatkan smartphone dengan material terbilang premium ya. Untuk framenya, Infinix Note 50 ini sudah menggunakan ultra resilient armor alloy metal frame. Seharusnya sini benar-benar memberikan kesan yang solid ya. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel dilengkapi OIS, dual speaker, terus refresh rate sudah, luas layar 6,78 inch, AMOLED display, dia menggunakan MediaTek Helio G100 dan One Tap Infinix AI. Dan ada lagi peritilan-peritilan tulisan kecil sebagai spesifikasi smartphone ini. Oke, langsung aja ini saya buka untuk smartphone-nya. Ini sama ya seperti generasi sebelumnya, dan kalian akan mendapatkan langsung bonus, tidak ada untung-untungan ketika beli di awal launching maupun beli kapanpun smartphone ini. Infinix sudah menyertakan yang namanya wireless mag charge-nya ya. Ini namanya MagPad, wireless magnetic charger, dan dia itu setahu saya ini hanya 20 watt ya, atau 15 watt ya, hanya 20 watt saja. Jadi kalau mau merasakan 30 watt kalian harus beli magnet ataupun MagPad ataupun magnet wireless magnet charger lainnya ya, dijual terpisah, entah itu ada punya Infinix sendiri atau dari brand lain, terserah kalian mau beli yang mana. Oke, ini materialnya solid banget ya, solid, beda dengan wireless charging yang generasi sebelumnya. Ini benar-benar solid banget, good Infinix. Ini saya singkirkan, lalu untuk smartphone-nya itu seperti ini ya. Ini saya singkirkan dulu aja deh karena busnya sama. Saya tutup dulu, saya singkirkan ya. Ini dia untuk smartphone ya. Ketika kalian buka, kalian akan menemukan satu buah smartphone dibungkus plastik ya.
Ini lalu di dalamnya ini dia kartu perdananya 792 giga, 33 giga setiap bulan selama 24 bulan, 2 tahun dong ya. Terus di sini kalian akan mendapatkan VIP SVIP card ya. Good untuk yang namanya klaim garansi, lalu ada petunjuk pengguna dan di sini ada diberikan soft cash ya. Dan ini soft case-nya lebih berkelas lagi ya dibandingkan soft case yang diberikan Infinix ya, biasanya soft case bening itu ya, ini benar-benar lebih tebal. Terus ini ada oke, ada MagSafe-nya juga, berarti ini seharusnya bisa digunakan ya, nanti akan saya coba. Good, ini menyesuaikan ya, seingat saya ini soft case-nya menyesuaikan warna smartphone yang kalian beli untuk warna soft case-nya. Lalu di sini dia dan ini ada SIM tray, terus ini dia untuk charging dan charger dan kabel datanya. Oke, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya masih dibungkus plastik. Langsung aja saya buka tanpa menunggu terlalu lama. Saya buka, aduh kok malah nempel lagi. Oke. Wow, 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 wow. Ini feel di genggaman pertama kali ini saya benar-benar solidnya itu dapat banget sih, enak ini framenya tadi metal ya, good. Makanya ini ada dua garis antena, lalu di sini ada dua garis antena. Oke, ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, sambil menunggu kita lihat dulu di bagian atas ini ada yang namanya apa ini, apakah ini IR blaster, terus mikrofon dan yang namanya speaker. Di bagian sini ada tombol volume serta tombol power. Di bagian bawah ini kalian akan menemukan speaker, port USB-C, dan ini juga bisa sebagai transfer data melalui USB OTG. Dan ini ada mikrofon kembali, dan untuk SIM tray-nya akan saya perlihatkan ya. Untuk SIM tray-nya sendiri itu dia ternyata hybrid ya, dan ini juga dua slotnya ini hanya untuk menampung 2 nano SIM card, tidak ada slot untuk micro SD dan tidak ada juga port jack audio, jadi kalian harus terbiasa menggunakan TWS ya. Ini sebentar ya, di bagian belakang saya bahas dulu nih, di bagian belakangnya. Oke, ini dia warnanya tadi yang saya beli, apa itu, titanium gray, asli keren. Finishing matte, jadi tidak akan membuat bodi smartphone ini mudah kotor oleh sidik jari. Dan di bagian frame-nya ini oke. Desainnya berbeda daripada desain-desain Infinix Note sebelumnya. Di sini ada satu buah kamera utama 50 megapiksel. Tadi berapa kameranya saya kok jadi lupa ya. Kameranya itu 50 megapiksel dilengkapi OIS ya, Optical Image Stabilization, jadi akan memberikan kualitas foto minim blur ya. Terus di sini ada yang namanya kamera juga. Ini bukan versi Pro ya, ini versi biasa. Setahu saya ini tidak ada lensa ultra wide ya. Yang versi Pro-nya itu baru ada lensa ultra wide, dan ini lensa gimmick saja. LED flash, dan ini bukan hard track. Kayak setahu saya sini nggak ada fungsinya. Nanti saya lihat dulu lagi ya di pengaturan smartphone ini. Oke, langsung aja ini saya atur terlebih dahulu. Ini dia untuk tampilan awalnya ya dari Infinix Note 50. Ketika saya swipe ada aplikasinya sudah terinstall. Biasanya di sini rata-rata bisa di-uninstall. Kecuali ini dia AIDA 64 dan Multitouch Test. Ini saya install sendiri. Ketika saya swipe di sini ada lagi beberapa aplikasi, dan ini biasanya bisa di-uninstall. Dan akan saya lihatkan juga di pengaturannya sendiri. Di sini di bagian yang namanya My Phone, ini dia menggunakan MediaTek Helio G100. RAM virtualnya sudah ditambahkan itu 5 GB ya, 50 megapiksel OIS plus kamera depannya 13 megapiksel, baterainya 5200 mAh, resolusi layarnya Full HD 30 frame per second, dan sudah Android 15 ya. Terus yang bisa saya bagikan lagi di layarnya itu sendiri ya, display and brightness. Di sini akan ada yang namanya untuk mengatur ininya ya, 144 Hz. Nah, ini resolusi
paling tinggi untuk HP di harga 2 jutaan dan Infinix untuk smartphone 2 jutaan dari brand apapun, Infinix Note 50 menjadi smartphone pertama yang menggunakan refresh rate paling tinggi ya, 144 Hz. Biasanya brand-brand lain itu masih bertahan di 120 Hz. Oke, lalu akan saya kasih tunjuk, sorry. Tadi dia itu sisa storage-nya kalau dari sini sih ini nggak diberitahu ya. Sisa storage-nya berapa? Adakah di sini storage? Ya, untuk storage-nya ini tersisa tergunakan 23,50 ya. Kita ambillah 23 giga. Karena kan ada beberapa aplikasi sudah saya install dan langsung aja ini saya buka di Aidan 4. Di sistem itu sendiri RAM 8 GB yang tersisa 3,8 GB, Bluetooth versionnya 5.2, MediaTek Helio G100, lalu sini resolusinya dan ini dia apalagi, dan ini baterainya 5200, sudah Android 15 ya, dan kamera utamanya ini untuk secara defaultnya ini di belakang beresolusi 13 megapiksel. Berkat proses yang namanya pixel binding bisa menghasilkan kamera beresolusi 50 megapiksel dan untuk kamera depannya ini 13 megapiksel ya. Info yang saya lupa juga ya, terkait untuk softwarenya itu sendiri, di mana Infinix Note 50 ini akan kebagian 2 kali update Android dan 3 tahun security patch. Berarti ini nanti mentoknya di Android 17. Oke, dari ED64 saya lihat di di device info ya. Ini sudah menggunakan UFS ya, kalau saya baca dari beberapa info dia menggunakan UFS 2.2. Dan untuk yang namanya memori ya kurang lebih sama, tersisa 3,6 GB tadi itu yang di AIDA 64 3,7. Lalu di DRM infonya ini seharusnya sih sudah Widefine L1 untuk sertifikasi layarnya. Ya betul, jadi kamu yang senang streaming Netflix, HBO Go bisa dinikmati di smartphone ini pada kualitas HD. Dan untuk multitasknya sendiri seharusnya sini ini 10 jari ya. Sudah 5, 6, 7, 8 ya, 10 jari multitouch. Dan yang bisa saya bagikan lagi kecepatan respon sensor fingerprintnya ya. Oke, kategori cepat serta akurat. Dan untuk kameranya ini sendiri di mana vlog ya, ada mode vlog dengan berbagai pilihan. Nah, terus ada video, untuk ini ada ultra steady-nya ya. Mentoknya itu bisa 2K dan ada juga Full HD 60 fps. Untuk di kamera depannya ini ya sama ya, bisa 2K dan 60 fps, Full HD-nya tersedia. Pada perekaman videonya ini ketika ultra steady-nya kalian aktifkan, perekaman videonya ini mentok di Full HD 30 frame per second. Saya swipe lagi, di sini ada AI Cam, Portrait, Super Night. Ini bisa digunakan pada kamera depan juga. Di mode-nya itu sendiri ada slow motion, tidak ada pilihan ya berapa fps-nya untuk slow motion. Terus ada yang namanya more time lapse, kalian bisa atur yang namanya hanya mengatur kecepatan perekaman videonya saja, dan ini juga bisa diaktif pada kamera depan itu sendiri ya. Lalu di sini kalian akan menemukan lagi yang namanya dual video Skyshot Pro. Pro-nya ini ISO-nya ini di 6400 dan shutter speed-nya ini di 30 second ya. Terus yang bisa saya tunjukkan lagi dari kameranya ada menu-menu lainnya seperti panorama, super makro, dokumen, dan AIGC ya, portrait. Dan itu dia untuk menu-menu di kameranya ini, dan untuk hasil fotonya seperti ini. Oke, dari kamera ini akan saya coba pasangkan ke soft case-nya ya, dan ini sih seharusnya bisa nempel. Oh, tidak bisa nempel. Oh, dia bukan magnetik ya, wireless. Oh, bisa cuy. Bisa ternyata ya. Oke, bisa nempel, good banget, iPhone banget nih, teknologi iPhone yang di harga berapa ya? 10 kali lipat fitur yang ada pada iPhone di harga 10 kali lipat bisa ada di smartphone Infinix yang harganya jauh lebih murah
ini fitur yang menarik, oke. Dan ini dia bentukannya ya ketika ditempelkan ataupun dipasangkan softcase. Ini softcase-nya bagus, benar-benar bisa mengurangi apa ya, lecet dan ketika smartphone ini tidak sengaja terjatuh ya. Lalu berikutnya akan saya coba yang namanya tunjukkan speakernya ya. Oke, ini enak suaranya, deepnya itu dapat, audionya juga karakternya nggak mendem, tidak cempreng juga ketika saya ingin ke volume maksimal ya. Good, kategori clear juga ya, ataupun cukup jernih untuk speaker di smartphone 2 jutaan ya. Itu sih kalau dari saya. Dan sebelum saya tutup, sedikit saya berikan kesimpulan mengenai smartphone ini. Di harga 2, ataupun 2 jutaan, Infinix Note 50 ini merupakan smartphone yang benar-benar bagus ya. Di harga tersebut kamu mendapatkan smartphone dengan material premium yang biasanya masih ditemukan di smartphone yang harga jualnya mungkin bisa lebih mahal 3 hingga 4 kali dari harga jual Infinix. Jadi ini ada material metal pada frame-nya itu sendiri. Terus lagi yang namanya fitur wireless charging-nya ini juga oke banget ya. Fitur yang benar-benar mewah juga, belum ada kayaknya ya smartphone dari brand lain memberikan fitur wireless charging pada smartphone mereka di harga 2 jutaan ya. Kualitas layar ini kategori oke dengan refresh rate tinggi 144 Hz. Baterainya juga besar ya, 5200 dengan dukungan pengisian daya baterai ini 45 watt ya. Buat saya ini Infinix kayak apa ya, lagi hibah ataupun kayak baik hati banget lah Infinix ya, di harga 2 jutaan mendapatkan smartphone dengan fitur banyak serta mewah. Oke, kalian punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis aja pada kolom komentar. Selama smartphone ini ada di saya, pasti akan saya jawab ya. Itu aja bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Sekarang kan saya coba ya main game di Infinix Note 50, dan ini untuk skor Antutunya itu dia dapat di angka 433 ribuan poin ya. Ini dia dan pernah juga itu tes yang kedua. Tes yang pertamanya itu dia di angka 360 ribuan. Ini posisinya saya salah saat saya tes Antutunya itu di tempat yang di atas bantal, jadi agak panas. Jadi bisa dibilang suhu baterai ini akan mempengaruhi performa dari smartphone itu sendiri ya. Oke, saya akan langsung mulai aja untuk gamenya. Seperti biasa ya, untuk Infinix ini ada namanya ini kayak game turbo lah istilahnya. Ya, ini dia ya. Saya buat di ini aja, Equilibrium. Bisa kalau mau naikkan tingkat performance juga bisa, dan ini bisa juga membuka aplikasi di dalam game ya. Oke, terus ini saya tutupnya mana sih? Saya close. Lalu dia ada juga yang namanya fitur bypass charging juga ada ya. Ini memberikan sebuah keuntungan jika kalian saat lagi main baterai kalian di keadaan low, jadi bisa sambil di charge ya, dan itu tidak akan membuat smartphone ini panasnya berlebihan. Tapi saran saya tetap jangan terlalu sering menggunakan fitur tersebut ya. Oke, masih kategori stabil ya di 80-an.
Gua yang mate. Oke, dia turun ke 47, tapi masih bisa kategori ya nyaman lah ini ya. Perang yang terbilang cukup rame di sini. Kita selesaikan. Aduh, 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 aduh. Oke, selesai. Ini suhunya lumayan sini ya. Suhunya ini di 39 ternyata ya. Di 40 saja. Ya. Dan ini sama ya. Di sini juga 39,8 ya. Oke, itu dia untuk game Mobile Legend ya. Kategori nyaman walaupun di dalam momen-momen perang yang ataupun war rame itu ya. Ini dia untuk FPS-nya di mana rata-ratanya 79 dan mentoknya itu di 85 fps. Kalau dari grafiknya kurang lebih seperti ini, ada momen grafik turun itu tadi pas momen yang perangnya agak ramai dan hal yang wajar buat saya dan itu tidak mengganggu sama sekali kenyamanan bermain ya. Kurang lebih seperti ini, rata-rata 79 masih oke lah ya. Saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Game kedua yang saya coba di sini PUBG Mobile, di mana untuk pengaturan grafiknya dia hanya bisa di HD high aja, kalau smoothnya masih ultra ya. Belum kebuka ke smooth extreme. Nah, berarti ini seharusnya di 40 dapat atau 60 lah ya. Kita lihat dulu nanti ya. Sebelum saya mulai ini saya tunjukkan dulu untuk gyroscope-nya ya. Oke, saya mulai. Ya, ini kategori akurat ya, benar-benar mengikuti banget gyroscope-nya. Berarti ini gyroscope yang di bawah hardware, hal yang bagus dilakukan oleh Infinix. Oke, ini kategori lancar. Ya, ya selesai ya. Ini kategori lancar. Tidak ada kendala saya temukan dan ya Tuhan. Sorry banget ya. Ini nggak saya tekan. Jadi kalau mau merekam FPS-nya ini harus ditekan berubah menjadi warna merah. Baru dia FPS bekerja. Ini belum. Intinya ini masih kategori nyaman ya main PUBG M di Infinix Note 50. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya pamit. Bye.